Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah pasti memiliki ciri khas budaya masing-masing. Bicara tentang budaya di Indonesia itu memang tidak akan ada habisnya. Indonesia memiliki banyak suku di mana masing-masing suku mempunyai kebudayaannya sendiri. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimilikinya, Indonesia memiliki beragam festival kebudayaan yang mempunyai keunikannya tersendiri. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur kini sudah menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan Pulau Komodo dan Danau Kelimutunya. Namun di luar itu, ada beragam festival budaya dan wisata NTT yang sayang untuk dilewatkan. Ada apa saja? Berikut beberapa festival kebudayaan terbaik yang ada di NTT. Number 1. Tradisi penangkapan paus oleh masyarakat di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ini telah berlangsung sejak lama, sejak nenek moyang suku Lamalera menempati daerah tersebut. Bahkan katanya tradisi ini sudah ada sejak abad 16. Perburuan ikan paus ini dilakukan oleh penduduk pria Lamalera yang sudah dewasa serta dianggap memiliki kemampuan. Sebelum berburu, mereka semua memanjatkan doa-doa kepada Tuhan agar diberi keberhasilan dalam perburuan ikan paus. Presentasi keberhasilan penangkapan ikan paus ini tidak bisa dibilang tinggi karena metode perburuan yang dilakukan memang menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menancapkan tombak ke badan ikan paus. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus, lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Walaupun sudah ada beberapa konversi yang menyatakan pelarangan terhadap perburuan paus tersebut, tapi tradisi berburu paus ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Kini para orang tua di Lamalera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi seorang lamafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda Lamalera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi ini akan tetap lestari sampai kapanpun. Number 2. Semana Santa atau Hari Bae adalah ritual perayaan Pekan Suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur. Semana Santa merupakan ikon dari Flores Timur dan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi peziarah maupun wisatawan. Selain menggeliatkan ekonomi dan pariwisata, tradisi ini juga menjadi wujud toleransi antar umat beragama di Flores Timur. Pengaruh Portugis sangat terasa pada kehidupan umat Katolik di Larantuka. Hal inilah yang menyebabkan Larantuka juga disebut sebagai Nagi dan Kota Renha. Bahkan wilayah di pesisir pantai ini menjadi kota dengan keuskupan pertama di Pulau Flores sejak 5 abad yang lalu. Interaksi itu diawali ketika pada tahun 1511, yaitu setelah menaklukkan Bandar Melaka, kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda untuk mencari rempah-rempah. Sebagian kapal-kapal Portugis itu ada yang bergerak ke arah selatan ketika melewati Laut Flores dan Laut Banda, tepatnya ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Perayaan Semana Santa sebenarnya terjadi di 3 tempat ini, yang kerap disebut dengan Hari Baidi Nagi, Hari Baidi Konga, dan Hari Baidi Bure. Perayaan ini menempatkan Yesus dan Bunda Maria yang berkabung menyaksikan penderitaan anaknya sebelum dan saat disalibkan sebagai pusat ritual.
Number 3. Tidak hanya tempat wisata alam saja yang menjadi daya tarik dari Nusa Tenggara Timur. Hasil kerajinannya berupa kain tenun juga sangat cantik. Meski masih dibuat dengan cara yang tradisional, kain tenun di Nusa Tenggara Timur tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Inilah mengapa di sana diadakan sebuah festival khusus untuk kain tenun yang dinamakan Festival Tenun Ikat Sika. Pada festival ini nantinya kamu akan menemukan banyak sekali penenun tradisional yang jumlahnya mencapai 1.000 penenun. Mereka semua akan berkumpul dalam satu lapangan yang berada di pusat kota Maumere. Kegiatan ini memang dilakukan untuk terus melestarikan kain tenun tradisional dari Sika. Number 4. Festival Danau Kelimutu yang digelar setiap tahunnya tak hanya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena selain pertunjukan seni dan budaya, festival yang menginjak tahun ke-9 ini juga menjadi pemicu majunya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Festival yang satu ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 lalu. Pada pagelaran tersebut, dilakukan sebuah upacara adat yaitu potong kerbau untuk 1.000 orang. Tidak hanya pameran kuliner saja bisa kamu temukan di sini. Kamu juga bisa menyaksikan upacara adat khusus di Danau Tiga Warna. Pada akhir upacara nantinya, kamu akan melihat sebuah upacara adat Patika, yaitu ritual pemberian sesajen kepada para leluhur di Danau Kelimutu. Adapun tujuan diselenggarakannya upacara adat ini adalah untuk menghormati para leluhur seperti Pati Kadua Buku Atamata dari suku adat Lio di Flores. Dengan upacara tersebut, para warga di sana berharap berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik di tahun mendatang. Number 5. Festival yang satu ini merupakan sebuah perayaan khusus bagi masyarakat di Kabupaten Ngada. Tidak seperti festival lainnya yang ada di NTT, Festival Reba Ngada sudah ditetapkan pada setiap 15 Januari. Pada festival tersebut, nantinya para warga Ngada akan memakan ubi atau yang dikenal juga dengan uwi. Festival ini termasuk unik karena kamu tidak akan temukan di wilayah lain. Di Kabupaten Ngada sendiri, uwi ataupun ubi merupakan makanan pokok sebelum dikenal nasi. Lebih dari itu, kampung tradisional Tololela dan Bena juga menjadi tujuan wisata pada upacara tersebut bagi para wisatawan yang datang. Kamu juga bisa melihat spesies komodo riung yang berada di kawasan 17 Pulau Riung. Number 6. Berikutnya ada Festival Komodo yang diselenggarakan hampir setiap tahun. Festival yang satu ini diselenggarakan di Labuan Bajo. Adapun acara utama yang menjadi daya tarik dari Festival Komodo adalah Parade Komodo, voli pantai, perahu dayung, lomba fotografi, pertunjukan kecantikan Komodo, pertunjukan seni musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para pengunjung nantinya juga diajak untuk mengunjungi desa adat Papagarang yang memiliki banyak keunikan. Selain itu, kamu juga bisa menemukan sebuah pulau berpasir berbentuk angka 9, di mana kamu bisa bermain dengan ubur-ubur di sana. Number 7. Festival Likurai Timur biasanya diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Festival ini merupakan sebentuk upaya pemerintah NTT untuk melestarikan budaya Likurai dan diharapkan menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata di wilayah Timur Barat. Likurai adalah salah satu tarian tradisional yang terkenal di Timur Barat, terutama di Belu. Di zaman dulu, tarian ini dilakukan untuk menyambut para pahlawan desa yang baru pulang dari perang. Kini, tari Likurai kerap ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, upacara adat, pertunjukan seni, dan festival budaya. Festival digelar di puncak Bukit Fulan Fehan yang terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Fulan Fehan sendiri adalah merupakan satu destinasi wisata yang berupa hamparan luas padang sabana. Sebagai latar belakang Gunung Lakaan yang dikitari bebatuan karang dan ditumbuhi kaktus liar,
Fulan Fehan menawarkan pemandangan yang khas dan indah. Tari likurai biasanya dibawakan oleh penari laki-laki yang membawa pedang dan penari perempuan yang membawa gendang kecil atau tihar. Kepopuleran tari likurai kian melambung setelah sukses memecahkan rekor muri pada Oktober 2017 untuk jumlah penari tradisional terbanyak, yakni 6.000 penari.